Sakiko Togawa, karakter Bang Dream AV Muchika, karakter yang sangat rumit, karakter yang sangat kompleks, karakter yang sulit banget buat gue suka, tapi sulit juga buat gue benci. Semakin gue pahami Saki, semakin gue mewajarkan tindakannya, walaupun gue nggak setuju sepenuhnya. Tindakannya banyak banget yang nggak bener dan emang bikin kesel. Tapi di satu sisi, pas gue ngeliat bebannya ya, gue paham lah kenapa dia kayak gitu. Gue nggak bisa suka sama dia, gue nggak bisa benci sama dia, tapi gue bisa cinta banget sama Sakiko ini. Yes, gue bakal join Sakikoisme, sumpah, dan bakal jadi pengikut. Maka dari itu gue mau ngebela Sakiko Togawa dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan berusaha memahami karakter dia ini kayak gimana dengan segala hal yang dia alami gitu, dari cerita Maigo sampai AV Muchika. Karena setup Sakiko ini panjang banget, dan overall gue puas lah sama setup panjangnya itu. Gue suka lah sama naik turunnya ini karakter. Sama yang jelas, biar lu bisa mengapresiasi karakter Saki ini adalah lu nggak bisa pakai moral hitam putih. Ini hal yang gue sadar seiring gue ngikutin cerita ya Saki dari Maigo sampai AV Muchika. Gue nggak bisa ngeliat wah dia ini beneran salah gitu-gitu, nggak bisa. Salah bagi gue lu ngeliat karakter Sakiko pakai moral hitam putih, nyala-nyalain doang. Sedangkan dia banyak banget kok yang ngeselin, dan gue nggak sepenuhnya setuju kok sama Saki ini kayak gimana. Tapi di satu sisi, di saat lu berusaha memahami kenapa bolak-balik Saki ini ngelakuin hal yang salah, mungkin lu bisa paham gitu kenapa apa yang ngebikin sifatnya kayak gitu. Pendeknya ya Saki ini bocah SMA dan beban luar biasa, simpelnya kayak gitu. Gue sebagai bocah SMA kalau punya beban kayak dia, gue nggak tahu tindakan gue kayak gimana. Jujur gak tahu, keluarganya jatuh miskin lah, emaknya meninggal pas dia masih kecil lah, tindakannya juga dibatasin sama kakeknya sendiri lah. Banyak banget faktornya sumpah yang ngebikin Saki ini sering lakuin keputusan yang agak aneh. Ujungnya di saat gue memposisikan diri sebagai Saki, yang gue tangkap adalah gue nggak mungkin bisa kuat kayak dia. Maka dari itu gue nggak suka di saat orang ngebahas apa ya Saki atau karakter AV Muchika in general itu ngelihat salah-salahan doang dan ngelihatnya pakai moral hitam putih. Itu nggak bisa gitu, karena ini tuh cerita yang gue rasa mayan abu-abu, ada salahnya ada benernya juga. Dan di saat lu memahami karakternya semua, akhirnya lu kayak ya mau gimana lagi gitu, tindakan mereka emang ngaco, cuma keadaan deh yang bikin mereka ngelakuin tindakan ngaco tersebut. Saki ini salah satu contohnya aja, dan gue bikin video khusus Saki ini karena ya gue cinta aja sama karakter Saki ini, yang gue rasa perlulah deserve gitu kita mengapresiasi penulisan karakter Saki ini. Dan sebenarnya kalau kita interpretasi lebih jauh ya, analisis lebih jauh, gue ngerasa ya sebenarnya semua ini terjadi karena backstory-nya Saki juga gitu, yang ngebikin ujungnya gue ngerasa Saki ini punya trust issue. Backstory ini kan diceritain itu dia keturunan keluarga Togawa. Keluarga Togawa itu di universe Bang Dream adalah ya konglomerat gede gitulah. Gue ngerasa Saki ini trust issue-nya karena beban keluarga Togawa itu tadi, dan gak mau cerita apapun yang dialami di kehidupan dia personal gitu ke teman-temannya. Pas bapaknya jatuh miskin itu dia gak cerita sama sekali, instead malah apalagi telah pura-pura kuat dan maksa bubarin Cryshik gitu tanpa ngasih tahu ada alasan apa. Menurut gue dia ini di keluarga Togawa gak bisa percaya kakeknya yang katanya petinggi keluarganya di situ, padahal si kakek ini bukan tinggi keluarga Togawa, cuma takut kehilangan power aja dia ini. Dia cuma percaya sama ibu dan bapaknya, dan ibunya ini turunan Togawa. Ibunya ini dicap sebagai pembangkang juga lah, rebel lah di keluarganya sama kakeknya itu, dan Saki percaya banget sama ibunya dan deket banget. Cuman di saat ibunya meninggal pas dia bocah, dia udah gak bisa percaya siapa-siapa lagi, apalagi sering jalannya cerita papanya juga kan jatuh miskin karena skandal dan jadi pemabuk saking stresnya. Dia dipaksa harus manut sama kakeknya, dan kakek itu shady banget tindakannya, tipikal boomer strict parent lah. Hasilnya dia ini apa ya, gak bisa, dia ini dari dulu gak bisa percaya sama orang banyak gitu loh, yang bikin gue rasa punya trust issue. Dan trust issue ini berdampak sama karakteristik Saki gitu, ngelakuin tindakan kayak gimana makanya sering ngaco. Dan korelasi trust issue-nya adalah ya akhirnya dia ngebikin apa ya, mangkul beban sendiri gitu loh, walaupun banyak banget. Dia nggak mau ngasih tahu member Cryshik kalau misalnya keluarganya dia itu jatuh miskin atau apa, kecuali sama si Mutsumi itu ya, karena trust issue yang dari backstory dia gitu, dia nggak bisa, susah banget percaya sama siapa-siapa. Dan akhirnya daripada mempercayai orang, berusaha mempercayai orang, akhirnya dia pikul sendiri tuh bebannya yang banyak banget daripada minta tolong. Mungkin kalau cerita sebenarnya ke orang-orang Cryshik itu bakal ngebantu dia banget, cuman karena nggak mau ya hasilnya pertemanan mereka renggang banget. Mungkin di pikiran dia dengan gak cerita beban pribadinya nggak bakal bebanin teman-temannya, walaupun jadinya yang ngorbanin dirinya sendiri sama pertemanan juga, tapi yang ada malah jadi tambah beban buat dia sama teman-temannya juga. Giliran terbuka sama orang-orang Cryshik, semuanya udah telat sekarang, dan dia mau gak mau harus bisa ngadepin AV Muchika, yang gua rasa AV Muchika adalah konsekuensi terbesarnya dia dari kesalahan dia di masa lalu.
lalu yang dia bikin, tapi malah lari ke Kreisik sampai akhirnya lagi-lagi dia juga balik lah ke Ave Mujica walaupun agak dipaksa. Balik lagi mikirin Kreisik itu sebenarnya bukan keinginan dia sendiri, tapi karena miskomunikasi yang terjadi juga sih sama si Mutsumi itu. Saki pengen ngebalikin Kreisik demi Mutsumi dan Mutsumi pengen ngebalikin Kreisik buat Saki gitu. Cuma keinginan si Saki sama Mutsumi ini apa gitu loh, keinginan sendiri dia, keinginan egoisnya apa. Di titik ini ya gue mikir Saki ini udah gak punya keinginan apa-apa karena semuanya udah hancur juga dan dia takut menghadapi kesalahan yang dia lakukan di masa lalu itu. Belum akhirnya ya lagi-lagi dia balik ke Ave Mujica dan dia komit ke situ. Yang awalnya komit tetap berusaha pasang muka kuat lah atau apalah gitu pas ngomong sama Nyamu sama si Wika gitu di konsernya atau apa, kan lu tahu ya di episode itu. Cuman habis reveal backstory-nya si Wika Hatsune ini, akhirnya gue ngerasa dia mulai terbuka dan manggil orang-orang Ave Mujica itu pakai nama depannya ya. Kita tahu lah kalau misalnya di Jepang kalau orang pakai nama depannya itu nandain pengen dekat atau dekat banget lah sama orang itu, dan itu lucu aja sih gitu. Di situ gue ngerasa Saki ini udah mulai terbuka gitu dan berusaha menghadapi konsekuensi yang dia lakukan di masa lalu. Tindakan mikul beban sendiri sama tindakan yang Kreisik dengan Mutsumi itu, gue ngerasa Saki ini apa ya, kayak savior kompleks pengen jadi pahlawan, tapi dia ini saking tryhardnya pengen jadi pahlawan buat orang-orang di sekitarnya. Jadi tendensi itu bisa aja suatu saat itu pecah dan nyakitin dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya juga pas hal itu ambiar. Bubarnya Kreisik yang gue bilang tadi itu salah satu contoh aja dia mikul beban sendiri dan malah ngerusak hal yang dia punya. Selain itu juga ketika habis berusaha jadi pahlawan dan pas semuanya rungkat, dia ini punya tendensi kabur dari masalah yang sebenarnya kalau dipikir-pikir emang dia juga ada andilnya juga sih. Tapi ya lagi-lagi gue paham kenapa gitu, karena beban dia ini gila banget ya. Mungkin kalau gue di posisi dia juga bakal hilang arah banget dan pengen kabur juga dari segalanya. Lu tahu nggak karakter di series Bandori yang hobinya kabur-kaburan gitu sebelum terbuka lah sama orang di sekitarnya itu siapa? Itu adalah Anon Chihaya yang gue suka banget ya. Gue juga cinta banget sama si Anon Chihaya itu. Yang dia ini kan kabur-kaburan juga lah, kurang lebih mirip gitu. Cuman ya masalah yang dihadapi Saki ini jauh lebih gila aja sih daripada Anon gitu kalau lu banding-bandingin. Cuma lagi-lagi tetap bukan lebih gila, sama-sama beban lah intinya lah buat moralnya juga. Jadi kalau lu nge-waifuin Anon tapi lu benci Saki, menurut gue aneh aja sih, karena Anon itu paham juga sama beban yang dialami Saki di dalam ceritanya gitu. Jadi ada lo kalau benci Saki tapi suka Anon. Gak boleh lo nge-waifuin Anon tapi di satu sisi lo benci Saki, gak boleh itu buat gue. Bahkan pas sampai Mujica balik dia masih pakai muka sok-sokan pahlawan, tapi pas bagian abis Hatsune dijemput paksa sama dia juga, yang ya sebenarnya sih berusaha jadi pahlawan juga sih buat orang-orang Ave Mujica. Tapi di sini gue ngerasa dia udah terbuka dan oke, gue bareng lu pada, gue bakal menyelamatkan lu semua gitu. Dia udah membangkang dan belajar dari masa lalu yang gue tangkap gitu lah, akhirnya terbuka. Jadi apa ya, Saki ini korban dari situasi lah gitu. Kalau mau bahasa keren ya, victim of their own circumstances. Efek berantai dari emaknya meninggal, bapaknya jatuh miskin, terus gerakannya itu beneran diperhatikan sama kakeknya gitu, dibatas-batasin, ngebikin Saki ini sering banget melakukan tindakan ngaco. Dan Saki ini karakter yang gak megang kendali apa yang ada di dalam ceritanya gitu, dari segala konflik yang dialaminya, dan dia gak bisa resolve konflik yang dihadapi dia karena powerless banget. Ini kesiksa cerita dan gak bisa mengandalkan hal tersebut. Dia beneran baru bisa megang kendali pas membangkang ke kakeknya habis jemput si Hatsune. Yang gue akuin gue sangat benci kakek ini karena dia ini bapak yang gak tanggung jawab ke si Hatsune itu. Kayak Saki kudunya ngeluarin distract ke si Sadaharu macam Pusha T Kendrick atau si apa tuh Metagram itu tuh Kendrick Lamar. Tentu gue gak bakal nyangkal banyak situasi ngaco di Maigo sama Ave Mujica itu karena konsekuensi dari tindakannya yang gak mau terbuka sama orang lain dan juga lari-larian juga. Dan Saki sendiri sebagai karakter juga gak bakal nyangkal kok dia ini banyak kesalahan, dan dia juga ngejelasin hal itu dari surat yang dia kirimkan buat Tomori. Yang gue rasa esensi dari karakter Saki ini buat gue paling gampangnya adalah terbentur sampai mampus buat jadi terbentuk dengan segala beban dari masa kecil ya, dengan segala tindakan dia yang ngaco itu ngebentuk karakter Saki secara utuh dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dia miliki juga. Dia lagi-lagi tekenin victim of their own circumstances, orang yang gak bisa pegang kendali apa-apa gitu karena konflik yang dihadapi itu luar biasa. Apa sih yang ngebikin gue Saki gitu kan, dari tadi gue juga ngebelain dia gitu walaupun punya salah. Ya lu harus pahami juga kenapa dia ngelakuin tindakan salah. Apakah gue suka Saki karena desain karakternya? Oh tentu aja itu salah satu faktor penentu, karena gue suka banget bajunya dia gitu, dia cantik banget juga desain karakternya. Gue suka Saki ujungnya karena sebuah hal yang gue bilang di video ini, dia banyak melakukan kesalahan, dia bukan karakter yang sempurna dan banyak banget tindakan yang ngaco gitu. Tapi tindakan ngaconya yang merupakan minusnya dari karakter Saki malah ngebikin gue bisa mengapresiasi karakter Saki ini. Gue beneran sabar banget pengen nunggu dia beneran sadar gitu, dan di saat dia sadar ya pas membangkang lawan kakinya, gue puas banget. Akhirnya Saki berdiri sendiri dan beneran megang kendali, akhirnya berani ngelawan takdir serta menghadapi segala kesalahan
kesalahan yang dia perbuat. Ini karakter yang gue rasa diciptakan bukan yang bisa lu suka dari awal, karena impression gue juga pas nonton dia di Maigo juga jelek kok dan gak suka dia. Saki ini karakter yang gue rasa bakal lu suka di saat lu mengapresiasi perjalanan dia sebagai karakter kayak gimana sampai akhirnya ngebikin dia ini menjadi Saki yang sekarang gini, yang pemberani, yang girl boss banget gitu. Ini adalah perjalanan Sakiko dari girl failure parah sampai akhirnya bisa jadi girl boss. Lu nggak perlu I can fix her gitu ke Saki, karena she can fix herself gitu. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa lu bantu gitu. Dan dia sadar sama hal itu, memperbaiki dirinya sendiri atas kesalahan yang dia perbuat gitu. Dan dari situ makanya gue fix banget, cinta banget sama karakter Saki ini. Gue nggak bisa suka dia, gue nggak bisa benci dia, gue bisa cinta sama Saki doang dengan segala kekurangan dan kelebihannya dia gitu. Jadi ya udah, ini adalah pembelaan gue ke Sakiko Togawa. Udah gitu, jadi bye.